Kristus. Kita akan buka kitab Nabi Yesaya pasal 59. Kitab Nabi Yesaya pasal 59. Kalau Alkitab saudara besar sama seperti saya punya, halaman 813 Perjanjian Lama. Yesaya 59. Kita membaca ayat 1 sampai ayat 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Saudara-saudara, pada zaman Nabi Yesaya hidup, maka orang-orang Israel sedang ada di dalam keadaan yang jauh dari kehendaknya Allah. Lalu saudara-saudara, ada satu gerutuan dari orang Israel. Apa gunanya kita berbakti, beribadah kepada Tuhan? Sebab kita berdoa, berbakti, kita punya doa tidak didengar. Kita minta tolong, kita sembahyang, kita berpuasa. Yesaya 58 adalah pasal dari puasa. Kita berpuasa, maka Tuhan kok enggak mendengar. Lalu datanglah satu perkataan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dalam salinan bahasa Inggris, kalimat ini berkata, tetapi sesungguhnya tangan Tuhan tidak dipendekkan untuk menyelamatkan. Jadi kalau saya pakai istilah saya, tangan Tuhan ini begini, ya, dia sudah terulur mau menolong kita. Itu tangan Tuhan itu tidak dipendekkan, tidak ditarik. Dengan kata-kata ini saya percaya bahwa tangan Allah tidak pernah ditarik dari kita. Amin. Pertolongan Tuhan terulur terus. Ya. The hand of the Lord is not shortened. Tangan dari Tuhan tidak dipendekkan, tidak ditarik. Kalau saudara perhatikan orang yang pegang kompor yang panas, saudara-saudara, dia tarik tangannya. Tadi sebelum berangkat, saya minta istri saya siapkan air panas. Dia pasang saja air begitu, saudara-saudara. Bak penuh dengan air panas. Saya tutup, saya tidak tahu panasnya sampai bagaimana. Sebab biasanya dia pintar sekali bikin air hangat. Saya masukkan tangan saya, dan saya tarik kembali sebab panasnya luar biasa. Saya lihat ini sudah seperti babicin. Merah sekali. Dan saya saudara kasih lekas odol supaya tidak, itu dikasih tahu kawan, kasih odol supaya dia tidak rusak. Nah, betul tangan saya tidak rusak. Tapi saya mulai ingat khotbah saya bahwa tangan Tuhan itu tidak ditarik kembali. Tidak pernah. Dia terulur terus. Ya, saudara ingat nyanyian itu? Tangannya terbuka menunggulah. Tangannya terbuka menunggu. Oh, hati Tuhan begitu indah, hati Tuhan begitu baik. Allah yang kita sembah begitu manis. Dia tidak pernah tarik tangan, dia ulurkan tangan kuasanya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak pernah ditarik, tidak pernah dipendekkan untuk menyelamatkan. Dia ingin menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kalau saya berkata sama satu pembantu saya, coba ambil ini, kulan. Kulan itu artinya apa? Ambilkan ini, Quran. Dia punya pendengarnya kurang tajam untuk mendengar. Dulu saya ada satu pembantu rumah tangga, budeknya luar biasa. Kalau saya minta garam, dia bawa garpu, saudara-saudara. Satu kali saya pulang dari sekolah,
Dan saya masuk di gereja kami masih kecil, 14x7. Saya celentang di atas bangku dan saya pegang gitar. Saya petik gitar satu-satu. Deng. Nama pembantu saya di dapur berkata, aduh sudah jam 1 katanya. Dia sangka itu suara lonceng. Saudara-saudara, inilah kalau orang kurang tajam mendengar. Satu kali ada tukang minyak kelapa itu selalu lewat di gereja kami. Minyak kelapa. Tetapi dia bisa bahasa Sunda. Lisa kelapa. Lisa itu artinya minyak. Yang namanya Lisa artinya berminyak. Lisa kelapa. Lisa kelapa. Dia marah dari dapur. Gak mau. Jengkol kolot katanya. Dia dengarannya jengkol kolot. Nah, saudaraku, padahal Lisa kelapa inilah orang yang kurang dengar. Tetapi apa saudara pikir Tuhan pernah kurang dengar? Apa Tuhan yang kita sembah itu nggak bisa dengar doa kita? Sedangkan dia pernah berkata sebelum kita berdoa, dia sudah tahu kata-kata yang akan keluar dari mulut kita. Jadi tidak mungkin Allah kita kurang mendengar. Dan Yesaya berkata, pendengarannya pun tidak kurang tajam untuk mendengar. Tidak kurang tajam. Coba saudara-saudara buka dulu Yesaya 50. Sebentar aja. Yesaya 50, sebentar aja, saudara. Sebentar aja. Ayat 4. Ini adalah nubuatan tentang Yesus. Ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, aku tidak memberontak. Itu nubuatan tentang Yesus. Kita kembali kepada Yesaya 59. Jadi saudara-saudaraku, Allah yang kita sembah di dalam Yesus tidak mungkin kurang dengar, tidak mungkin. Dia pasti tajam untuk mendengar. Nah, lalu mereka bertanya, kenapa kami sembahyang tidak didengar? Kenapa kami puasa tidak didengar? Maka ayat kedua, dia berkata, yang merupakan pemisah antara kamu, partisi, pemisah, antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Ini tidak termasuk, tidak hanya anak Tuhan, termasuk pendeta. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Salinan ini kurang enak, seolah-olah Tuhan sembunyikan diri. Tidak. Dan yang membuat dia tersembunyi, samar, gak kelihatan. Sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Saudara, ada dua berkat yang hilang pada saat kita jahat dan berdosa. Ada dua berkat yang sangat kita perlukan, yang miss waktu kita bersalah kepada Tuhan. Yang pertama ayat ke-1, yaitu keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Karena kita jahat, ada kejahatan, maka miss kita kehilangan keselamatan. Tadi dalam kebaktian pertama saya berkhotbah mengenai keselamatan harus dikerjakan oleh orang Kristen. Keselamatan bukan hanya pada waktu kita terima Yesus saja, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan kita. Yang kedua yang akan hilang adalah, saudara-saudaraku, doa kita tidak didengar. Doa kita seperti mantul di langit-langit rumah. Kalau saudara mau jujur, pasti saudara alami. Waktu kita sembahyang, begitu tutup mata, udah pengen amin. Betul? Betul nggak? Baru kita mau sembahyang, rasanya udah pengen amin. Lain sama nonton wayang. Lain sama nonton televisi. Waktu di G30S, Gerakan 30 September difilmkan di TVRI. Saya lihat dari yang kecil, dari yang anak muda, sampai yang udah ubanan, melotot, saudara-saudara. Dan itu 3 jam. Melotot. Tapi ya kalau sembahyang, 3 menit aja rasanya 3 abad. Bukan? Itu saat pada waktu kita udah kering, sudah tidak bisa berhubungan lagi sama Tuhan. Pada saat kita tidak ada lagi kontak dengan Tuhan, kita miss keselamatan. Yang kedua, doa kita itu membal terus, nggak didengar. Nah, kalau Tuhan sampai samar tidak mendengar, bagaimana dia mau menjawab? Dia tidak menjawab doa, padahal dia adalah Allah yang menjawab doa.
Ada sebabnya, saudara-saudara, kejahatan dengan ini. Saya ingin memberi 4 sebab pada malam hari ini, kenapa Tuhan tidak menjawab kejahatan dan dosamu. Ya, itu secara umum jahat dan dosa. Tapi secara khusus detail apa? Kita baca dalam ayat yang ke-14. Yesaya 59 ayat yang ke-14. 4 sebab inilah yang membuat banyak orang umat Allah tidak dapat apa yang dia doakan. Yang pertama, hukum telah terdesak ke belakang. Yang kedua, keadilan berdiri jauh-jauh. Yang ketiga, kebenaran tersandung di tempat umum. Yang keempat, ketulusan ditolak orang. Saya akan salin dalam salinan bahasa Inggris untuk saudara. Yang pertama, hukum telah terdesak ke belakang. Dalam salinan Inggris, hukum, ini adalah hukum, firman Allah adalah hukum undang-undang, didorong ke belakang. Itu. Kesalahan pertama umat Israel, hukum perintah Allah didorong ke belakang. Didorong ke belakang. Saya melihat saudara-saudara pada waktu di TVRI mahasiswa Korea berdemonstrasi, mereka begitu militan, mereka berani lompat dari hotel tingkat 4, berani lompat ke bawah, mati atau hidup itu bagaimana nanti, begitu militan. Dan saya melihat bagaimana tentara mendorong ke belakang supaya demonstran ini mundur ke belakang, mereka maju lagi, didorong lagi ke belakang. Lalu ingatan saya ingat pada waktu saya masih anak saya masih kecil, Revi masih kecil, dan Helga masih kecil. Kami suka bawa ke taman lalu lintas di Bandung. Itulah hiburan murah untuk anak pendeta. Dengan koin 50 rupiah, mereka bisa setir mobil-mobilan. Ya. Dan anak si Helga ini yang kecil ini ingin main ayun-ayunan. Saya ayun-ayun. Ya. Nah, saudara tahu main ayun-ayunan bukan? Didorong, dia datang lagi. Didorong lagi sama kita, dia datang lagi. Didorong sama kita, dia datang lagi. Itulah ayun-ayunan. Dan supaya tidak berbahaya, kita harus menghadap anak itu. Anak itu menghadap kita. Jadi kita dorong lututnya, jangan terlalu keras. Dari kata inilah datang hukum telah terdorong, terdesak ke belakang. Berapa kali firman Allah datang ke telinga kita? Berapa kaset yang saudara udah beli? Berapa ribu khotbah saudara sudah dengar? Mental terus. Dengar khotbah, dorong ke belakang. Dengar khotbah, dorong ke belakang. Dengar firman Tuhan, iya sih, dorong ke belakang. Nanti lagi dah. Datang lagi firman Allah, hei anakku mari ke sini. Nanti lagi dah. Hei anakku datanglah kebaktian, boeng. Hei anakku datang kebaktian, lain kali saja. Saudaraku, kita anggap Tuhan seperti tukang kue. Enggak. Barade kue, moal. Koran, enggak. Kita anggap Tuhan seperti yang jualan tidak laku. Dia datang berkali-kali. Oh Tuhan begitu sabar. Tangannya terulur tidak pernah ditarik, saudara-saudaraku. Dia siap menolong kita. Kitanya yang bego. Kitanya yang bandel. Kitanya yang malas. Kitanya yang dorong terus firman Tuhan ke belakang. Ada nasihat, apa itu nasihat? Terus, jangan pasang forecast, malah gua sengajain, gua pasang double bulan ini. Jangan pasang tas siau, gua pasang taknya, nggak ada siaunya. Saudara-saudaraku bermacam-macam, saudara tolak terus. Dan kalau keadaan itu terus menerus, maka hati kita kehilangan kepekaannya. Hati kita kehilangan rasa kepekaannya, ya. Kehilangan rasa peka. Nah, saudara-saudara, saya punya kenalan di Sumatera Utara, di Pematang Siantar, yaitu saudari Mariata Harkala. Dia satu gadis yang datang dari Finlandia dan bekerja di rumah sakit Lausimomo, rumah sakit orang-orang kusta. Sekarang dia sudah menikah, mendapat suami, seorang dokter, orang Tapanuli. Kami senang sekali mendengar dia sudah menikah. Tetapi sebelum dia menikah, saudaraku, dia bekerja di rumah sakit orang-orang kusta. Dan pada waktu saya membuat kemah pemuda di sana, dia salah satu dari panitia. Dan dia mengundang kami makan di restoran. Saya tanya, Mariata, bagaimana tanda-tanda kusta itu? Itu tanda kusta seperti pano biasa. Seperti pano, putih fleknya.
Orang yang nggak tahu, dia anggap itu pano biasa. Lalu bagaimana kita bisa tahu itu pano biasa, itu kusta? Oh, orang yang kusta hilang kepekaannya. Ditaruh rokok, dia nggak rasa sakit. Ditusuk jarum, dia nggak rasa sakit. Hilang kepekaan. Baru-baru di Malang, saya dicabut gigi saya yang di bawah, sakit sekali. Tapi diinjeksi dulu, sampai kita tabok-tabok nggak rasa, saudara-saudaraku. Saya gini-gini nggak rasa. 2 kali injeksian supaya pemati rasa. Orang kalau sudah biasa mendorong firman Allah ke belakang, hukum sudah nggak didengar, segala sedikit-sedikit, cuek, apa? Itu firman Allah dorong ke belakang, tidak ada. Saya punya urusan sendiri, tidak mau. Itu lama-lama bisa kayak kusta. Lama-lama khotbah ke kanan, dia ke kiri. Datang ke gereja. Kolektor nyelonong. Dia lihat, masukin mah enggak. Saudara-saudaraku yang ke kanan, yang ke kiri. Udah, lu, gua. Lu mau maju syukur, nggak maju syukur. Itu urusan lu, urusan gua. Nah, saudaraku hilang kepekaannya. Dia tidak tahu lagi mana dosa, mana yang benar. Dia tidak tahu lagi mana yang suci, mana yang tidak benar. Dia nggak tahu lagi ini dosa, ini nggak boleh. Dia nggak tahu lagi. Hilang kepekaannya. Saudara-saudara, kalau saudara masih rasa sakit kena firman Allah, saudara mesti puji Tuhan. Berarti saudara masih ada kepekaan rohani. Aduh, gue dengar khotbah tadi malam, pedasnya luar biasa. Kena di jidat gue. Itu harus puji Tuhan. Sebab saudara masih peka kepada suara Allah. Amin. Nah, kalau udah ditabok, diterotok, diketok, dia nggak rasa. Dia dimortir, ditembak, dia nggak rasa. Dia udah jadi Superman, saudara-saudaraku. Dia tidak rasa apa-apa. Peluru firman Allah tidak mempan lagi. Dia hilang kepekaannya. Ini salah yang pertama. Jangan mendorong firman Allah ke belakang. Ingat waktu murid-murid Yesus berlayar, Yesus ditaruh di mana? Di belakang. Yesus bilang, saya mesti di mana, Petrus? Petrus bilang, nenek moyangku angkatan laut. Yesus di belakang saja. Segala sesuatu ada dalam kuasa Petrus. Lihat, Yesus otot saya besar. Dia taruh, saudaraku, telur pecah. Lihat Yesus. Oh, jadi saya di belakang. Di belakang saja Yesus. Dikasih selimut, dikasih bantal, dikasih kasur. Oh, Nina Bobo. Yohanes nyanyi. Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. Yesus tidur, dinyanyikan oleh Yohanes. Dan Petrus, wah, dia tolak pinggang. Kemudian badai mulai goyang. Pada waktu, saudara ketawa sekarang, nanti nangis. Pada waktu badai, saudara-saudara, apa yang terjadi? Maka Petrus berkata, wah, ini urusan saya sudah alami. 10 tahun yang lalu saya ngalami ini. 15 tahun yang lalu saya ngalami ini. Saya sudah pengalaman. Saya udah, lihat nih jidat saya pada benjol begini. Udah kena layar, udah kena ini. Saya punya pengalaman. Berapa banyak orang Kristen bilang begitu. Oh, persoalan begini, saya punya pengalaman, bro. Saya punya pengalaman. Pengalaman saya itu begini. Saudara, jangan sandar sama pengalaman. Sandar sama firman Tuhan. Amin. Jangan sandar sama pengalaman, saudara-saudaraku. Dan apa yang terjadi? Begitu mereka kemasukan air, saudara-saudaraku, maka angkatan laut yang hebat ini, marinir ini, Petrus ini mulai ambil ember, saudaraku. Masuk air, dia keluarin air. Keluar 3 ember, masuk 8 ember. Keluar 5 ember, masuk 10 ember. Lama-lama sudah mau kelelep. Apa yang dibuat? Mereka panggil ke belakang Yesus. Yesus tidur aja. Saya pikir-pikir Yesus ini kayaknya pakai meremnya merem ayam, saudara-saudara. Dia lihat si Petrus, dia ketawa gitu, kira-kira begitu. Sebab dia tahu apa yang dia perbuat, saudara-saudaraku. Dibangun-bangunin Yesus, apa engkau gak peduli? Apa yang engkau gak peduli? Nah, banyak orang Kristen begitu. Udah mau kelelep, baru cari Yesus. Yesus. Sudah ada percobaan. Yesus. Nah, Yesus. Jahat besar mata. Dia sapukan namamu. Aduh, udah perlu Yesus. Kalau lagi nggak perlu, boro-boro nyebut Yesus. Bikin kue sus saja terus. Tidak lagi ingat sama Yesus. Nah, ini berbahaya sekali. Kesalahan pertama, orang mendudukan firman Allah di belakang. Tuhan di belakang.
saya di depan. Ini keliru. Kesalahan yang kedua. Di dalam ayat yang ke-14, keadilan berdiri jauh-jauh. Dalam salinan Inggris, keadilan jauh daripadanya. Nggak bisa adil. Nggak ada keadilan. Hidupnya tidak adil lagi. Ya, mereka seringkali anggap Tuhan itu juga tidak adil. Ada dua orang sedang bicara-bicara tentang keadilan. Satu orang ngejek, Tuhan tuh nggak adil. Kawannya bilang, hei kamu jangan bilang begitu. Tuhan itu adil loh. Ah enggak. Kalau Tuhan adil, kenapa pohon beringin? Pohonnya gede, buahnya segede kelereng. Sedangkan semangka pohonnya kecil di bawah, buahnya gede. Tuhan nggak adil. Bagus itu kalau pohon kayak beringin, buahnya juga kayak semangka. Pohonnya gede, buahnya gede. Itu cocok. Dia duduk di bawah pohon beringin itu ngobrol. Kata gua dia nggak adil. Kata gua adil. Saudara, jatuh satu buah dari pohon beringin. Peletak ke atas kepala dia. Nah, temannya bilang, lu bilang dia nggak adil. Kalau lu bikin buah yang gede, Tuhan bikin buah yang gede, kepala lu di mana sekarang? Bentuk, saudara-saudara. Oh iya. Kalau begitu Tuhan memang adil. Saudara aminkan Tuhan itu adil. Tinggi badan kita ini 12 jengkal. Sampai di bahu itu 7 jengkal. Itu udah diukur sama Tuhan. Jengkal saudara sendiri. Kalau sampai ada yang 7,5 jengkal sampai sini, itu bukan manusia. Manusia yang normal itu sampai di sini 7 jengkal. Jengkalan normal dirinya. Sudah diprogram sama Tuhan. Tuhan itu maha adil. Nah, keadilan ini dari jauh. Kita kan mau mati. Kita kan bakalan mati. Nggak lama lagi kita mati. Dan kita hidup selama-lamanya di sorga. Selama-lamanya nggak ada ulang tahun lagi di sana. Udah terus kekal. Dari kekal sampai kekal. Terus. Udah belasan kalender. Masih terus. Nggak habis-habisnya. Sudah tahu. Selama-lama-lamanya. Itu terus. Nggak ada habis-habisnya. Nggak ada mati. Terus aja. Nggak ada ulang tahun. Sebab kita muda terus. Terus aja. Itu selama-lamanya. Nah, adil enggak sekarang? Urusan yang selama-lamanya kita urus sedikit-sedikit di sini. Dan urusan yang 70-80 tahun kita kerja mati hidup tiap hari. Banting tulang, peras keringat. Lari ke sana, lari ke sini. Waduh, bagaimana nih? Dolar sudah naik, sudah 1.715 nih. Dia punya dolar cuma 50 dolar. Udah ribut kayak begitu. Oh, saya tidak takut bagaimana harga akan naik melonjak. Biar bensin taruh kata Rp1.000 1 liter. Kita bukan nantang. 1.000 rupiah 1 liter. Saya yakin Tuhan kita yang besar